Oke, selamat siang untuk kuliah perancangan produk dan proses kimia ya. Untuk pertemuan yang ke-12 ini kita akan bahas tentang strategi recycle ya di HISIS. Kemudian nanti ada beberapa yang lain yang akan kita pelajari ya. Jadi outline dari pertemuan yang ke-12 pada kuliah hari ini adalah yang pertama adalah strategi recycle pada simulasi HISIS ya, dengan menggunakan tool recycle yang ada di HISIS ya. Nanti di sini akan saya pandu ya tutorial untuk menggunakan recycle ini ya, karena ini nanti sering digunakan ya. Kemudian yang kedua, saya akan jelaskan fungsi dan prinsip penggunaan dari tool, ada dua ini ya, set dan adjust ya di HISIS. Walaupun nanti mungkin silahkan dicoba sendiri ya, ini mudah saja sebenarnya. Jadi set itu nanti untuk feed forward controller, kemudian yang adjust adalah untuk feedback controller ya. Nanti ini saya akan jelaskan fungsi dan prinsip-prinsip penggunaannya. Nanti silahkan dicoba ya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen pelaporan mass and energy balance ya, menggunakan tool customized workbook ya di HISIS ya. Jadi bagaimana kita melaporkan neraca massa dan energi ya dari HISIS ya. Nanti kita custom ya dari workbooknya yang ada di HISIS. Kemudian nanti di akhir kuliah hari ini saya akan sampaikan tentang tugas ya, tugas individual yang pertama ya, tugas individual yang pertama. Baik, untuk recycle kita mulai dari yang recycle ini ya. Recycle di HISIS gunanya adalah kalau kita ada suatu simulasi yang menggunakan aliran balik ya, misalnya reaktan yang masih tersisa setelah dipisahkan nanti dikembalikan lagi ke reaktan campur dengan reaktan yang fresh, misalnya seperti itu. Maka itu menggunakan tool yang namanya recycle ya. Jadi recycle ini memberikan kemampuan untuk memasukkan sebuah tear stream ya, aliran dummy atau, jadi kalau kita nanti recycle, ketika kita masuk pada mixer ya, mixer antara aliran fresh dengan recycle, nanti di situ kan harus bisa keluar dari mixer itu kan harus sudah terspesifikasikan ya. Maka nanti di situ harus ada aliran yang balik, tadi kan belum ada sebenarnya ya. Nah itu nanti kita membuat sebuah tear stream namanya. Jadi aliran yang spesifikasinya bersifat sementara nanti akan diiterasi hingga diperoleh nilai akhir dari spesifikasi dari aliran tersebut atau bersifat dummy ya. Nah kemudian yang kedua adalah menambah atau mengubah spesifikasi tear stream hingga solusi konvergen didapatkan. Jadi misalnya sudah kita masukkan spesifikasi tertentu tetap misalnya tidak konvergen ya, maka bisa kita ubah. Jadi yang tear stream ini bisa kita ubah-ubah, yang penting itu bisa jalan dulu, kemudian yang keluar dari mixer itu sudah dapatkan nilai yang konvergen, tapi secara keseluruhan belum konvergen. Nanti iterasi konvergensinya secara keseluruhan ada di recycle ya. Jadi ini yang penting, ini bisa jalan duluan. Kemudian untuk instalasi recycle ini, jadi kita harus memilih sebuah tear stream. Jadi tear streamnya itu yang mana? Jadi aliran yang mau kita kasih spesifikasi yang bersifat dummy tadi yang mana? Ya, biasanya sih yang masuk ke recycle atau keluar dari recycle ya. Kemudian dengan simulator dalam mode hold. Jadi kalau kita kerjakan tear stream ini bisa juga ya simulatornya itu di nonaktifkan dulu, hold. Setelah disambung semua
nanti baru di run ya. Tetapi metode ini untuk yang kalau ada beberapa aliran recycle yang kompleks, nanti malah tidak konvergen semua. Ini bisa terjadi. Maka bisa jadi menggunakan cara yang kedua adalah ini tetap run ya, tapi nanti menggunakan tear stream yang dummy. Yang penting itu bisa konvergen dulu ya. Nah, baik. Kalau masih ada hanya satu recycle itu nggak ada masalah, tapi kalau recycle-nya lebih dari satu itu menjadi kompleks ya. Kemudian bagi atau pecahkan tear stream ya. Masukkan blok recycle ya, kemudian dihubungkan antara yang masuk recycle sama yang keluar recycle, kemudian di run, nanti kan di situ maka di recycle ini akan terjadi iterasi hingga konvergen ya. Baik, jadi iterasi recycle ini jalannya sebagai berikut ya. Aliran keluaran dari blok recycle ya itu digunakan untuk menyelesaikan flow sheet ya. Tadi yang saya sampaikan yang namanya tear stream yang berisi spesifikasi aliran yang bersifat dummy atau sementara, karena nanti akan terhitung lagi kemudian. Nah, ini adalah aliran keluaran dari blok recycle yang menuju ke mixer ya, yang mixer yang mencampurkan antara recycle dan dari umpan ya, fresh feed-nya. Nah, ini kita gunakan ini ya. Yang daminya adalah aliran keluaran dari blok recycle. Ini digunakan untuk menyelesaikan flow sheet hingga aliran masuk pada recycle ya. Jadi nanti kalau aliran yang mau masuk recycle sama yang keluar recycle kalau sudah sudah solve, nanti baru disambungkan, maka akan terjadi iterasi ya. Nah, iterasi itu bisa berhasil bisa tidak ya. Nilai yang terhitung dari masukan kemudian dibandingkan dengan yang ada di keluaran, itu adalah proses iterasinya ya. Nah, berdasarkan pada perbedaan ini, maka nilai pada masukan recycle dimodifikasi dan dilewatkan ke aliran keluaran sampai antara masuk dan keluar itu nilainya hampir sama atau sama pada toleransi yang ditentukan ya. Nah, oke, itu adalah iterasi yang ada di recycle ya. Kemudian nilai toleransi yang ditentukan pada parameter ya di recycle, parameter recycle digunakan sebagai multiplier untuk toleransi konvergensi internal di HYSYS ya. Oke. Kemudian nilai yang lebih rendah untuk multiplier mengakibatkan pada toleransi yang lebih ketat. Maka ya kita setting sewajarnya yang tingkat akurasinya itu kira-kira acceptable secara engineering ya. Tapi jangan terlalu kecil sekali, karena kalau terlalu kecil sekali nanti menjadi ketat ya, toleransinya ketat, maka iterasinya menjadi lama. Kemudian yang parameter numerical ini mengandung pilihan yang berhubungan dengan acceleration method ya, cepat dan tidaknya proses iterasi ya. Ini itu adalah beberapa parameter-parameter yang harus di set up di recycle ya gitu. Kemudian di iterasi recycle tadi ada beberapa parameter yang namanya ada acceleration method, kemudian juga ada calculation mode. Jadi ini juga bisa kita pilih, ada nested dan simultaneous ya. Ini penting kita setting jika ada lebih dari satu blok recycle ya. Kalau ada satu lebih blok recycle, maka mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu? Apakah bareng-bareng bersama-sama atau mana dulu yang mau diselesaikan ya? Nah, kalau di tiap blok di recycle diselesaikan secara terpisah, maka itu namanya kita pilih nested ya. Kita pilih nested. Tiap blok recycle diselesaikan secara individual kapanpun itu terjadi selama kalkulasi ya. Kemudian yang simultaneous, maka blok recycle itu diselesaikan semua secara simultan ya. Ini digunakan untuk ketika flowsheet memiliki banyak loop recycle yang memiliki interkoneksi. Jadi kalau antar recycle itu saling tergantung, maka kita bisa gunakan simultaneous ya. Kemudian
di sini user harus memilih lokasi tear stream pada sebuah loop recycle tadi. Ya, biasanya yang kita pakai ya adalah keluaran dari recycle, jadi stream yang keluar dari recycle. Nanti sementara antara masukan yang mau masuk ke recycle sama yang keluar itu tidak disambungkan terlebih dahulu ya. Jadi recycle itu nanti disambungkan ketika sudah siap untuk dilakukan iterasi. Kemudian memilih tear stream ini adalah penting untuk meminimalkan jumlah recycle ya. Memilih tear stream untuk meminimalkan jumlah variabel recycle ya. Ini contoh ya, sebanyak mungkin variabel yang telah dispesifikasi. Maka itu nanti akan membuat perhitungannya atau iterasinya lebih cepat ya. Memilih sebuah tear stream yang stabil ya, yaitu stream di dalam recycle yang memiliki efek yang minimal jika terjadi fluktuasi. Ya, karena kita bisa memilih stream manapun dalam lingkup blok recycle itu, maka kita pilih mana yang paling stabil ya, supaya konvergensinya itu menjadi lebih tangguh, lebih cepat ya. Nah, ada rule of thumb ya untuk lokasi sebuah tear stream ini ya, ada rule of thumb-nya, ada aturan-aturan yang lebih praktis begitu ya. Yang pertama adalah downstream dari mixer ya. Downstream dari mixer ini juga bisa kita spesifikasikan ya. Kemudian upstream dari splitter, jadi upstream dari splitter dan separator ya. Jadi bisa jadi yang aliran yang mau masuk ke recycle itu sudah dibuat tear stream, sehingga nanti setelah keluar recycle itu juga sudah tertentu, mixernya sudah terhitung ya. Maka nanti proses iterasinya nanti ada di upstream dari splitter. Kemudian aliran yang umum pada multiple loop dan nested loop ya ini. Nah, untuk yang contoh ini, untuk yang kasus sederhana ini, coba kita selesaikan ini ya. Ada sedikit, ini adalah sederhana, cuma ada heat exchanger, kemudian ada cooler, kemudian ada flash ya, kemudian di sini nanti akan ada satu recycle. Ini sederhana saja untuk bisa tahu bagaimana strategi kita menggunakan tool recycle ya. Nah, nanti seperti ini ya, strategi untuk recycle. Maka sebelum recycle itu dihubungkan, jadi di sini kan ada RC2 ya, di sini ada tadi, di sini kita letakkan recycle itu ada di sini ya tadi kan. Kemudian, nah di sini kan belum terhitung ya. Jadi ketika kalau ini kita sambungkan, maka di sini belum terhitung, di sini belum terhitung, maka stream F2 juga belum terhitung. Maka ini enggak jalan gitu kan. Nah, bagaimana supaya jalan? Nah, supaya jalan, maka RC2 ini kita buat namanya tear stream ya. Ini tear stream. Maka bisa jadi spesifikasi dari RC2 itu bisa kita kopikan dari F1 misalnya, kemudian nanti kita boleh ubah ya, kita boleh ubah suhunya, kemudian supaya ini bisa running ya, bisa running. Nanti di sini solve, walaupun nanti angka ini masih bersifat dummy ya, RC2 itu dummy ya, kemudian atau bersifat sementara ya, ini belum real. Yang penting di sini sudah kita dapatkan nilai dari F2, kemudian di sini akan jalan, di sini akan jalan, di sini akan jalan. Nah, permasalahannya adalah stream ini dengan stream fab out dengan RC2 itu kan berbeda di sini. Karena tadi kan di sini kita bikin spesifikasinya itu bersifat sementara. Sementara yang ini adalah hasil calculation dari separator. Nah, kalau ini nanti kita sambungkan, maka nilai antara fab out dengan RC2 itu akan iterasi sampai diperoleh nilai yang sama, sehingga namanya konvergen. Nah, batas kesamaannya itu toleransinya berapa nanti bisa kita setting di recycle. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk strategi kita menggunakan recycle ya. Nanti kita akan dapatkan seperti ini. Ini sudah, jadi antara RC2 dengan fab out kalau kita lihat ini sama. Ya, ini dengan ini sama ya. Nah, oke. Itu kira-kira.
Eh, nah, di sini yang ditanyakan adalah komposisi cricondentum untuk kasus ini ya. Di sini komposisinya juga berapa yang keluar dari flash ya. Nah, di sini kita dapatkan ya, keluar dari ini liquid product, ini komposisinya. Kemudian sini cricondentumnya adalah di daerah sini ya. Ini. Nah, coba kita saya kasih tutorial ya bagaimana menggunakan recycle ya untuk kasus ini ya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu ya untuk komponennya. Jadi di sini komponennya adalah ya, kita masukkan dulu, ada nitrogen ya, ada nitrogen, kita masukkan dulu, kemudian C1 ya. Ini ada. Nah, coba. Nah, di sini nanti kita bisa select langsung ya, C1, C2, C3, IC4, NC4, IC5, NC5 dan NC6 ya. NC6. Nah. Ya, ya. Kita menggunakan fluid paketnya adalah tentunya Bank Robinson ini. Nah, kemudian coba kita buat simulasinya ya. Kita buat heat exchanger dulu ya, heat exchanger dulu, cooler ya, heat exchanger. Jadi yang ini misalnya nih masuk ke tiup ya, umpannya feed ya. Nah, yang masuk ke tiup adalah feed ya, misalnya ini feed, kemudian F2 misalnya ya. Atau kita samakan ya dengan apa yang ada di simulasi saya sebelumnya ya, F1 F2 ya, F1 F2 RC2 SP ya. Jadi ini adalah F1 F2, kemudian yang masuk adalah RC2 kemudian SP di sini ya, SP. Oke, jadi di sini di soal ini diketahui pressure dropnya adalah 5 PSI ya masing-masing ya. Maka di sini kita masukkan di parameter ya. Ini adalah 5 PSI. Ya. Ini 5 PSI. Yang ini juga 5 PSI. Nah, di sini kita harus tentukan streamnya ya. Tadi streamnya. Ini kita delete. Nah, F1 ini kita masukkan spesifikasinya ya.
masukkan, atau kita samakan dulu satuannya ya, supaya nanti mudah begitu ya. Temperaturnya menggunakan Fahrenheit ya. Temperaturnya menggunakan Fahrenheit. Temperatur ini kita pakai Fahrenheit. Tekanannya menggunakan PSIA. Ya. Pressure ini menggunakan PSIA. Kemudian pound mol per jam ya. Itu adalah molar flow. Molar flow menggunakan pound mol per jam ya. Pound mol per jam ya. Oke. Kita klik OK. Nah, sekarang kita masukkan dulu composition ya. Composition kita masukkan. Nah, karena di sini adalah yang diketahui adalah aliran dari masing-masing komponen, maka basisnya kita pilih yang mol flow ya. Kita pilih yang mol flow. Nah, kita masukkan nitrogennya adalah 100,19. Oh, tadi udah kita ubah ya. Pound mol per jam ya. Ini satuannya kita ubah dulu ya, supaya lebih mudah. Itu komponen mol flow ya. Komponen mol flow. Komponen mol flow-nya ini adalah pound mol per jam ya. Ya, oke, kita kembali lagi, kita masukkan spesifikasinya, komposisi tadi. Nah, jadi nitrogen ini 100,19 ya, kemudian C1 4505,48, kemudian etan 514 ya, kemudian propan 214, kemudian I-butan 19,2, kemudian normal butan 18,18, kemudian 26,40, I-pentan, sorry ini terbalik ya, ini betul, yang I-pentannya 26,4, yang N-pentannya adalah 14, kemudian ini 14 ya. Oke, ini sudah. Nah, kalau ini sudah, kita masukkan temperaturnya adalah 75 derajat Fahrenheit ya. Kemudian pressure-nya adalah 260. Ini sebentar ya. 200 PSIA ya. Tuh 200 PSIA. PSIA. Nah, udah. Kita tidak perlu memasukkan mass flow atau molar flow karena tadi kita memasukkannya dalam bentuk komponen molar flow ya. Baik, ini sudah solve. Nah, kita tidak akan bisa menyelesaikan ini kalau RC2 itu belum tertentu ya. Oke. Ya, jadi maka nanti RC2 ini harus kita tentukan terlebih dahulu gitu kan. Harus kita bikin namanya sebagai tier stream atau dummy gitu ya. Karena kalau kosong seperti ini nanti tidak bisa dikerjakan ya gitu. Oke. Baik, ini bisa kita rotate ya, kita rotate atau kita flip ya supaya arahnya nanti pas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ada satu strategi supaya ini jalan ya. Supaya ini jalan. Tadi kan ini tidak bisa jalan ya. Not solve ya, karena kalau kita lihat derajat kebebasannya adalah 3, jadi itu belum bisa diselesaikan ya. Karena dari
RC2 kan belum tertentu. Maka caranya kita bisa kopikan kondisi ini dari F1 ya. Nanti baru kita ubah, begitu bisa ya. Jadi RC2 ini bisa kita klik kanan ya. Ini kita klik kanan. Kemudian di sini bisa kita define from other stream. Ya. Jadi ini bisa kita klik kanan, define from other stream. Nah, itu disamakan dengan F1. Nah, di sini adalah yang kita copy semuanya ya. Semuanya kita kopikan ya. Semua stream, properties dari stream. Nah, kalau di sini sudah, tentunya kalau heat exchanger itu kan tidak boleh, kan ini tujuannya adalah nanti dari 75 derajat Fahrenheit ya. Dari 75 derajat Fahrenheit nanti di sini akan suhunya akan naik ya dari F ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini suhunya ya. Jadi nanti setelah itu baru didinginkan ya, didinginkan. Maka di sini di sini harus suhunya lebih rendah daripada ini ya, harus lebih rendah daripada F1 ya. Misalnya di sini kita setting ini 75 ya, kita setting misalnya, karena tadi keluar dari itu adalah 5 derajat ya, kan tadi didinginkan menjadi 5 derajat ya, didinginkan menjadi 5 derajat Fahrenheit. Berarti di sini suhunya kita setting aja, misalnya 5 derajat Fahrenheit ya, kita ubah. Maka ini bisa kita ubah karena ini adalah sifatnya dummy ya. Ini 5 derajat Fahrenheit. Oh sorry ya, tadi minus 5 ya. Ini minus 5 ya. Itu minus 5. Berarti di sini mungkin kita setting saja misalnya minus 5 ya. Nah, tekanannya biarkan 200, ini tidak apa-apa yang lain. Oke, sekarang kita setting yang heat exchanger-nya. Kita lihat derajat kebebasannya adalah 1 ya. Berarti masih kurang 1 lagi yang harus kita tentukan. Kita lihat apa yang belum ya. Parameter di sini delta P sudah, kemudian spec-nya ya, kurang 1. Under specified ya. Nah, di sini target temperaturnya ya, F2 itu mau kita dinginkan sampai seberapa gitu kan. Nah, di sini kan tidak seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini tidak akan diketahui suhunya karena ini alirannya sudah pasti, di sini aliran yang pasti. Jadi kedua aliran ini tidak bisa kita setting laju alirnya, satu ya. Nah, yang bisa kita setting apa ini? Nah, target ini. Kan ada satu lagi bahwa vapor fractionnya adalah 1. Artinya apa? Ketika umpan ini posisinya adalah, kalau kita lihat umpannya ya, RC2 ya, RC2 itu kan ada 0,9908, berarti ada yang cair di situ ya. Berarti kita bisa setting, karena di sini tadi persyaratannya adalah vapor fractionnya harus 1, berarti semuanya harus fasenya fase uap gitu ya. Ya, berarti salah satu harus ditentukan. Mungkin kalau temperatur juga kita tidak tahu ya, temperatur yang di sini kita nggak tahu. Ya, karena nanti tergantung dari berapa besarnya laju alir ini. Karena semuanya adalah stream proses, bukan pendingin atau bukan pemanas. Ya, maka yang kita tentukan adalah ini vapor fraction ya, sama dengan 1 ya. Baik. Berarti kita tentukan saja vapor fraction yang keluar di sini sama dengan 1 ya, yang di RC2. Jadi vapor fraction yang ada di SP ya,
Di SP ini kita setting sama dengan 1 ya, vapor fractionnya ya. Di SP ini kita setting 1. Nah, kita enter. Nah, ini sudah solve ya, sudah solve. Jadi yang aliran dari feed dari 75 turun ke 37, kemudian yang RC2 dari min 5 naik ke 23,91 ya. Tapi angka-angka yang di RC2 ini masih dummy, jadi ini makanya warnanya biru, nanti akan diiterasi di recycle ya. Nah, sekarang bisa kita buat simulasi selanjutnya. Ya, ini adalah cooler. Ya, kita masukkan cooler. Kemudian berikutnya lagi adalah separator ya. Separator. Nah, di atas kita setting, kita samakan saja ya, heat out sama vap out ya, heat out sama vap out ya. Jadi ini adalah inputnya, inletnya adalah F2, kemudian outletnya adalah heat cool out ya. Sebenarnya kalau out kita samakan aja, heat out. Kemudian energinya ini adalah key cooler ya, key cooler. Nah, delta P-nya berapa kita setting ya. Di sini misalnya kita setting 5 PSI ya. Nah, duty-nya, nah ini mau sampai berapa ini targetnya? Kita setting ya. Kan tadi targetnya kalau kita lihat di soal ya adalah sampai minus 5 ya. Nah, minus 5 ya. Berarti ya kita setting di sini sampai suhunya adalah minus 5. Nah, dah. Kemudian nanti ya, kita selesaikan yang separatornya ya. Separatornya kita selesaikan. Ini adalah liquid product, kemudian di sini adalah vap out ya. Oke, kita setting vap out, inletnya adalah dari heat out ya. Oke, nah ini kita putar dulu ya, kita putar dulu. Nah, inilah yang nanti akan kita masukkan recycle-nya ya. Di sini kita akan masukkan blok recycle. Jadi kalau kita lihat, di sini ini beda. Ini kan walaupun suhunya minus 5 ya, komposisinya ya, kalau kita bandingkan ini beda ya dengan ini. Nah, ini beda ya. Jadi nanti inilah yang akan kita, jadi ini dengan ini kan nilainya beda, maka ini akan kita iterasi ya. Tadi ada satu cara kita bisa menggunakan ini di hold dulu atau langsung kita run. Kalau recycle-nya cuma satu nggak ada masalah, tetap itu di on kan ya. Maka kita pasang di sini recycle ya, recycle. Ini kita putar dulu ya, karena ini kan arahnya kebalikan ya. Kita flip. Nah, recycle ini kita sambungkan antara inletnya adalah vap out, outletnya adalah RC2 ya, RC2. Nah, dah ini udah. Oh, ini harus kita, tadi harusnya nggak usah diputar. Nah, sekarang udah sama ini. Kalau kita lihat ya, kita lihat antara vap out sama RC2 ini sudah sama. Berarti sudah iterasi ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini parameter ya. Nah, di sini adalah namanya kriteria konvergensi. Kita bisa setting ya. Kita kriteria konvergensinya itu mau sampai sejauh berapa toleransinya. Jadi ini bisa kita setting sebenarnya di sini ya.
Ya, ini ada sensitivity, ada numerical, ini tadi ya, ada nested simultaneous. Ya, toleransinya adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ini metode untuk mempercepatnya, iterasi maksimum 10 sudah konvergen ya. Kemudian worksheet, monitor ya. Nah, saya kira gak ada masalah. Nah, ini toleransi bisa kita setting di sini. Itu adalah bagaimana cara kita menggunakan recycle ya ini. Nah, bisa jadi dalam satu flowsheet itu ada beberapa recycle, itu juga bisa jadi seperti itu ya. Nah, kita bisa juga tambahkan tadi tabel dari workbooknya di bagian bawah sini ya. Misalnya di sini kita add work table. Nah, misalnya kita tambahkan yang material stream ya. Nah, ini kita tambahkan di bawah. Kita juga bisa tambahkan di bawahnya lagi adalah yang compositionnya ya, di sini. Kita tambahkan lagi di bawahnya misalnya add work table tapi yang composition. Nah, ini bisa kita taruh di bawahnya. Nanti kita akan bahas yang workbook ini di session terakhir ya. Oke, jadi kira-kira itu ya untuk contoh recycle ya. Ini kita simpan dulu contoh recycle ya. Kita simpan. Oke, kalau nanti silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Nah, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah set dan adjust ya. Di HiSys itu ada dua, yaitu ada set dan adjust ya. Kalau kita lihat di sini ya, di palet model, coba kita lihat ya. Itu di sebelah mana itu ya? Flowsheet di home. Oh, ini palet. Jadi di palet kita lihat ada dua lagi namanya adjust. Yang ini ya adjust. Ada satu lagi yang namanya set ya. Ini adjust. Ada satu lagi set ya. Nah, kita coba bahas dua ini. Nanti itu sederhana aja, nanti silakan dicoba aja ya. Saya akan jelaskan prinsip-prinsip dari set ya. Set itu biasanya digunakan untuk feed forward controller, sedangkan adjust itu adalah untuk feedback controller ya. Nah, set atau feed forward controller ini adalah untuk mentransfer hasil upstream untuk setting input downstream yang tidak diketahui ya. Tuh. Kemudian mungkin memerlukan operasi aritmetika. Kemudian di sini tidak melibatkan loop iteratif. Ya, jadi ini tidak perlu iterasi ya. Jadi set itu hanya ini berapa kalinya ini seperti itu. Jadi mentransfer hasil upstream ya, yang depan untuk setting input downstream. Jadi yang upstreamnya atau downstreamnya itu berapa kalinya upstream misalnya begitu. Itu adalah set ya. Kemudian yang feedback control adalah adjust, adalah mengontrol hasil yang diujikan dengan memanipulasi variabel upstream. Jadi kalau kita mengubah-ubah variabel upstream hingga didapatkan sampai nilai berapa, itu namanya adjust. Ini namanya feedback control ya. Nah, ini menggunakan loop konvergensi iteratif ya. Nah, contohnya seperti ini kalau set ya. Ini set. Jadi di sini misalnya mau berapa kalinya gitu ya. Atau kalau kita ingin menggunakan tool set ini untuk menentukan perbandingan reaktan yang masuk ke reaktor, maka kita bisa gunakan set ya. Stream A
Misalnya yang mau masuk ke reaktor adalah dua stream ya, stream A, stream B, maka stream B ini berapa kalinya stream A, nanti maka itu bisa disetting menggunakan set ya. Nah kalau adjust seperti ini ya, kalau kita ingin mendapatkan hasil pemisahan yang bagaimana, tapi kita mengubah-ubah heater duty-nya misalnya ya, variabel yang dimanipulasi adalah heater duty nanti supaya di separator ini bisa mampu bagaimana gitu kan, kemampuan untuk memisahkannya misalnya. Nah maka itu menggunakan namanya adjust ya. Baik, contoh yang lain lagi ini ya. Jadi contoh feedback control adjust adalah menghitung input duty ke heater ya. Jadi ini yang dimanipulated ya, mengkalkulasi heater dan separator, kemudian membandingkan lagi sudah sesuai dengan yang disetting atau belum, dan seterusnya sampai konvergen ya. Kemudian kalau set tadi, operasi set itu adalah menetapkan nilai dari proses variabel yang spesifik dalam hubungannya dengan proses variabel yang lain. Contohnya tadi yang perbandingan reaktan ya. Tapi tidak boleh berbeda variabel proses. Ya, tidak boleh. Misalnya kalau temperatur ya sesama temperatur. Kalau mass flow ya sesama mass flow gitu ya. Set tidak dapat digunakan untuk variabel yang berbeda. Misalnya pressure dengan mass flow. Nah, tidak bisa gitu kan. Nah, tapi kalau adjust tadi bisa gitu kan. Nah, variabel dependent ya, variabel dependent atau target itu didefinisikan. Jadi Z itu adalah dependent sama dengan MX plus B. Ini rumus dasarnya dari set ya. Nah nanti kita harus memasukkan nilai dari M, ini multipliernya. Jadi ini misalnya stream 1, ini stream 2. Maka stream 2 ini berapa kalinya stream 1. Ini misalnya untuk reaktan rasio ya. Nah ditambah dengan B kalau ada, kalau enggak ya B nya 0 gitu. Nah ini adalah contoh penggunaan set ya. Saya kira itu tidak sulit ya, itu mudah saja. Nah, oke. Nah, untuk yang adjust tadi, unit operasi yang memvariasikan nilai dari satu variabel atau variabel independen untuk memenuhi nilai atau spek yang dibutuhkan di dependent. Tadi kita contohkan di sini kita ubah-ubah supaya sesuai dengan yang dependentnya di sini gitu. Nah, sampai sesuai yang dependent. Kedua variabel tersebut bisa sejenis maupun berbeda ya. Jadi variabel yang diubah-ubah tidak harus sama dengan variabel yang dependennya. Nah, operasi adjust dapat digunakan untuk melakukan iterasi trial dan error secara otomatis. Nah, sebelum menggunakan adjust adalah ide yang baik untuk melakukan manual adjust dengan menyelesaikan flowsheet dan melakukan self adjusting pada variabel independen. Nah, dengan misalnya dicoba-coba dulu aja, tapi jangan menggunakan adjust dulu. Kalau di heat duty-nya begini, efeknya bagaimana? Kalau saya ubah lagi bagaimana? Nah, setelah itu nanti baru dibikin adjust ya. Nanti kurvanya juga bisa dihasilkan gitu. Nah, seperti ini ya. Set ini adalah perbandingan reaktan. Ini bisa kemudian di sini adjust ya, adjust. Kalau kita ingin mengubah misalnya di sini dengan mengubah ini bagaimana kita dapatkan ini, kita setting itu. Nah, itu namanya adjust ya. Nah, saya kira itu untuk yang adjust. Nah, kemudian untuk yang dokumen pelaporan mass dan energi balance ya, saya lanjutkan. Bagaimana kita melaporkan neraca massa dan energi ya. Nah, melaporkan mass dan energi balance tujuannya adalah yang pertama, kita harus menyediakan properties dari setiap stream yang dibutuhkan oleh engineer pada tahapan berikutnya. Jadi kalau kita sudah menyusun neraca massa dan energi, maka tahapan berikutnya adalah merancang alatnya. Nah, ketika chemical engineer merancang alat ya untuk menghasilkan chemical equipment sheet-nya ya. Kalau seorang teknik kimia merancang alat, maka dia pasti akan memerlukan
nilai properties dari setiap stream yang berkaitan dengan alat tersebut ya. Misalnya ya, ketika orang akan merancang heat exchanger ya, pasti dia akan memerlukan data-data dari setiap streamnya, meliputi viskositas ya, kemudian ya ada viskositas, ada apalagi ya. Jadi ya hal-hal yang dibutuhkan ya, laju alir. Jadi bukan per komponen tapi sudah sifatnya campuran, dan bisa jadi campurannya itu adalah campuran non ideal ya. Maka esensi dari melaporkan neraca massa dan energi adalah kita menyediakan data-data dari setiap arus yang nanti akan dipakai oleh chemical engineer dalam merancang equipment pada tahapan berikutnya ya. Maka dokumen laporan mass and energy balance ini harus lengkap ya. Harus lengkap dengan data-data yang diperlukan oleh chemical engineer ya di tahap berikutnya. Waktu seorang chemical engineering membuat atau merancang chemical atau menghitung chemical equipment data design ya. Nah, ini penting sekali ya. Esensinya itu kita menyediakan data ya. Jangan sampai nanti orang chemical engineer yang membuat chemical equipment data set ini menghitung lagi, maka itu tidak diperlukan. Setiap arus atau stream pada PFD harus ditampilkan data lengkapnya ya, atau stream propertiesnya harus lengkap ya, terutama yang dibutuhkan ya, terutama yang dibutuhkan. Tapi lebih lengkap itu lebih baik. Demikian juga dengan composition ya. Nah, composition ini sebenarnya bisa kita sediakan dua ya. Ada molar fraction dan ada mass fraction. Jadi barangkali suatu saat menggunakan molar fraction, barangkali suatu saat menggunakan mass fraction. Jadi mungkin idealnya ya kita sediakan dua-duanya gitu. Nah, ada juga yang modelnya kalau uap disediakan mol fraction, tapi kalau cairan disediakan yang mass fraction. Nah, bisa jadi atau lebih lengkap lebih baik. Di Aspen HISIS kita bisa memanfaatkan fasilitas workbook ya untuk menampilkan laporan mass energy balance sesuai standar, dan kita bisa custom ya. Data apa saja yang kira-kira diperlukan ya. Maka jika diperlukan workbook ini juga kita bisa ekspor ke Excel ya untuk diedit lebih lanjut menjadi sebuah laporan ya. Ini sudah tersedia di Aspen HISIS ya. Nah, laporan mass dan energi balance ini dibagi menjadi 4 bagian utama ya. Menjadi 4 bagian utama. Maka tadi saya sampaikan lebih lengkap lebih baik. Ya, semakin lengkap semakin baik ya. Jadi ada dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah total phase properties ya. Yang kedua vapor phase properties. Nah, vapor phase, jadi ada vapor phase properties, ada liquid phase properties. Nah, kalau streamnya itu cairan bagaimana? Nah, kalau streamnya cairan maka yang vapor phase properties ini dikosongin, ya kosong. Tapi kalau kebetulan ada uap, ya nanti ada isinya. Demikian juga yang liquid ya. Kalau liquid phase properties pada stream yang vapor maka dia menjadi kosong, ya begitu. Tapi kalau ada dua-duanya, ada fasenya dua-duanya, ada vapor, ada liquid, ya dua-duanya ada isinya begitu ya. Nah, baik. Kemudian composition ya. Composition ini bisa molar dan atau mass fraction ya. Nah, saya lebih detailnya masing-masing ya untuk total phase properties. Jadi ini adalah kira-kira parameter yang paling sering digunakan oleh chemical engineer ya untuk perancangan di tahap berikutnya. Yang pertama adalah vapor fraction ya. Ini pasti akan penting ini. Kemudian temperature, kemudian pressure, kemudian ada molecular weight, ada molar flow, ada mass flow, heat flow, dan standard gas flow ya. Nah, tapi sebelum Anda melakukan ini, tolong satuannya itu disesuaikan dulu dengan yang dibutuhkan
Jadi Anda mau satuan pelaporannya itu dalam satuan apa standarnya. Nah, itu harus dibereskan dulu baru melakukan customisasi dari workbooknya. Kemudian yang vapor phase properties ya dan liquid phase ini sama, tapi nanti tergantung fase dari stream itu apa ya. Kalau campuran ya dua-duanya isi, kalau cairan ya yang sesuai yang cairan. Jadi mass flow, molecular weight ini bersifat campuran ya, bukan per komponen ya. Mass density, actual gas volumetric flow, compressibility factor, Cp per Cv, viscosity, heat capacity, thermal conductivity ya. Oke. Kemudian yang composition adalah mass fraction dan mole fraction ya. Mungkin kalau perlu bisa ditambahkan ya, itu bisa juga oh ya sudah ada ya, compressibility factor Z ini sudah ada. Oke. Kemudian di bagian bawah PFD perlu juga diletakkan operating condition ya. Tadi kalau kita sudah ada PFD-nya, di bagian bawah itu perlu dikasih tabel ya. Dari stream number, vapor fraction, temperature, pressure, molar flow, mass flow, composition. Jadi tolong bedakan antara laporan neraca massa dan energi dan meletakkan tabel di bawah PFD ini, tabel kondisi operasi di bawah PFD. Nah, kalau yang di bawah PFD itu cukup operating condition yang penting saja yang ini. Jadi stream number, vapor fraction, temperature, pressure, molar flow, mass flow, composition ya. Nah, tapi kalau yang mass energy balance lengkap, maka itu kan bentuknya laporan tersendiri. Ya, jadi, nah yang melekat pada PFD yang ini. Ini ditambah lagi dengan komposisi ya, mole fraction gitu. Nah, contohnya seperti ini ya untuk dokumen neraca massa dan energi. Jadi di sini adalah stream number, ini adalah stream number semua stream. Kemudian ini dibagi menjadi tadi 1 2 3 4 ya. Total phase, vapor phase, liquid phase dan composition. Jadi composition mungkin sediakan dua-duanya ya, antara weight fraction dan mole fraction ya. Nah, kemudian kalau fasenya fase uap ya, fase uap, maka di sini ada propertiesnya tapi cairannya tidak ada. Tapi kalau ada fasenya, misalnya ini adalah ada fase uap dan fase cair, berarti dua-duanya ini ada isinya seperti ini ya. Maka nah contohnya ya ini aja, ini namanya laporan dokumen laporan neraca massa dan energi. Nah, nanti di Aspen-HISys kita bisa gunakan ini ya di workbook ini, kemudian kita bisa customisasi di setup ya. Tadi karena apa? Kita harus customisasi data apa aja yang dibutuhkan ini ya. Kemudian nanti bisa juga diekspor ke Excel ya, kita bisa ekspor ke Excel gitu. Nah inilah yang harus ditambahkan. Jadi kalau kita klik setup ya, kalau kita klik setup ya, maka nanti kita bisa mengcustom material, composition, energy. Nah ini misalnya yang material stream. Yang material stream itu apa aja yang dibutuhkan. Nah kita bisa klik add di sini. Jadi variabelnya ini kita sesuaikan dengan ini tadi, apa yang dibutuhkan ini ya, kita sesuaikan. Yang enggak sesuai dihapus saja, yang tidak sesuai hapus. Misalnya Z faktor, tadi kan ada faktor compressibility, nah itu berarti dibutuhkan. Kemudian di sini ada Cp per Cv ya, dibutuhkan. Nah yang belum ada apa misalnya ya, misalnya nah yang ini misalnya thermal conductivity udah ada belum ya. Nah kalau belum ada nanti bisa ditambahkan di add ya. Kalau kita klik add, maka kita bisa menambahkan nih parameter apa aja yang perlu kita tambahkan nih. Tinggal diklik, dipilih, kemudian diklik yang panah kanan ya. Nah, oke. Nah kalau udah, ya udah tinggal di ekspor ke Excel ya udah. Nanti udah jadi laporan. Nanti di Excel baru kita customisasi.
Jadi mengkustomisasinya tampilan itu ada di Excel-nya ya. Kemudian kalau yang komponennya ada di setup ya. Nah, tadi juga perlu kita tambahkan supaya di bawahnya PFD juga ada, tapi kan itu tidak selengkap yang tadi. Yang diperlukan di bawahnya PFD adalah yang seperti yang saya sampaikan di contoh HISIS saya tadi ya, ini tadi udah kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi yang penting ini sama komposisi. Jadi itu ya terkait dengan recycle, set, adjust, kemudian pelaporan neraca massa dan energi ya. Nanti kita lanjutkan di section berikutnya. Saya akan sampaikan untuk yang tugas individual yang pertama ya, project yang pertama. Silakan kalau ada pertanyaan setelah mempraktekkan nanti bisa didiskusikan ya. Terima kasih.